شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah berada di pagi subuh 17 Ramadan 1441 Hijriah. Kita ketahui bersama bahwa setiap 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan, biasa tahun-tahun yang lalu banyak di antara jamaah atau umat Islam yang memanfaatkan momentum ini untuk membuat satu kegiatan yang inti kegiatan itu mengingatkan kita tentang nuzulul Quran, yakni proses turunnya Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diteruskan kepada umatnya. Salah satu fungsi Al-Quran tersebut sebagai pertunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Pada kesempatan ini ada 3 hal yang insya Allah akan saya sampaikan sebagai bentuk upaya kita supaya bisa kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama, milkul Quran. Miliki dulu Al-Quran di rumah kita masing-masing. Jangan kita berharap Al-Quran bisa kita jadikan sebagai petunjuk kalau memang tidak kita memiliki Al-Quran di rumah kita masing-masing. Karena banyak sekarang kaum muslimin dan muslimat rumahnya besar, rumahnya cantik, tapi di dalam itu tak ada Al-Quran. Al-Quran. Yang ada cuman koleksi-koleksi yang lain, buku-buku yang lain. Sementara mushaf Al-Quran sendiri pun tak ada di rumahnya. Lalu setelah itu, setelah kita memiliki mushaf Al-Quran, kemudian berusaha kita qiraatil Quran, kita membaca
ayat suci Al-Quran. Dipastikan kalau seandainya kita telah bisa memiliki Al-Quran, mushaf Al-Quran, lalu kita mampu untuk membaca, kita usahakan setiap hari itu kita tetap rutin membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi di malam-malam Ramadan, tadarus Al-Quran setiap ba'da salat, ba'da tarawih, ba'da witir, kita tadarus Al-Quran. Karena dipastikan orang-orang yang tartil Quran, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizul lisan wa mutu'aimul jinan wa tasumu nabi sahri Ramadan. Surga merindukan 4 macam. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang tilawatil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu setelah kita memiliki mushaf Al-Quran, kemudian berikutnya kita tilawatil Quran, berikutnya kita tadabbur Al-Quran. Kita kaji isi kandungan Al-Quran. Kita pelajari apa-apa yang terkandung dalam isi kandungan Al-Quran. Yang kita ketahui turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau yang kita kenal dengan genap 23 tahun turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, dan seluruh isinya itu bisa kita jadikan sebagai pedoman. Kita tadabburi Al-Quran, bisa kita pelajari isi kandungan Al-Quran, karena semuanya sudah lengkap. Bahkan akhir-akhir ini cerita tentang corona, di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang corona. Apalagi bentuk menuntut ilmu, di dalam Al-Quran juga diceritakan menuntut ilmu. Ekonomi, di Al-Quran juga diceritakan tentang masalah ekonomi. Kesehatan, apapun bentuk masalah kita di atas dunia, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya Allah ceritakan, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa nunazzilul Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu bisa kita jadikan syifa, obat, penawar bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya bisa kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, kemudian aplikasikan isi kandungan Al-Quran. Kita ketahui secara umum Al-Quran itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, aqidah, ibadah, dan akhlak. Aqidah lengkap dalam Al-Quran. Nah, makanya di dalam Al-Baqarah yang Allah turunkan Al-Quran itu bercerita tentang masalah aqidah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Itu masalah aqidah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu di samping aqidah juga masalah ibadah. Salat Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan, haji Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, sedekah Allah perintahkan, silaturahmi Allah perintahkan, menutup aurat Allah perintahkan, berbakti kepada kedua orang tua Allah perintahkan. Banyak sesungguhnya akhlak-akhlak atau ibadah-ibadah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Lalu yang berikutnya, di samping aqidah, ibadah, dan akhlak, jadi Al-Quran itu bercerita tentang masalah akhlak. Akhlak bagaimana? Akhlak kepribadian kita dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi momentum nuzulul Quran pada tahun ini, memang kita tidak membuat acara di rumah, di masjid-masjid, di beberapa momentum kantor-kantor dan segala macamnya. Yuk sama-sama kita kembali bumikan Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan situasi dan kondisi ini yang sangat mencekam menurut kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai penawar kepada kita
dalam rangka mengobati semua penyakit yang kita miliki, baik dia penyakit lahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tausiah yang cukup singkat ini. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.